Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas mahram sebab persusuan. Mahram sebab persusuan ini syaratnya ada dua. Yang pertama, 5 kali menetek sampai kenyang. Jadi misalnya kita waktu kecil dulu menetek kepada seorang perempuan, yang mana meneteknya itu lebih daripada 5 kali. Jadi nggak cukup sebentar belum kenyang udah dilepas, harus 5 kali sampai kenyang. Kemudian yang kedua, anak yang meneteknya tadi masih usia di bawah 2 tahun, barulah anak tersebut menjadi anak persusuan dan ibunya menjadi ibu persusuan. Lantas siapa saja yang mahram sebab persusuan ini? Ini posisinya kita ya, disusui oleh seorang ibu. Maka yang pertama, mahram saya atau kita ini adalah ibu yang menyusui kita, atau bapak jika anak persusuannya itu adalah perempuan. Kemudian yang kedua, anak perempuan, anak perempuannya si ibu. Kalau ini perempuan berarti anak laki-lakinya. Dan di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan 2 ini saja, yaitu ibu yang menyusuinya dan juga anaknya ibu yang menyusui, yang disebut dengan saudara persusuan. Tapi di dalam hadis ditambah menjadi 7, berarti tambahannya 5. Sabda Nabi SAW yang mafhumnya, siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi sebab persusuan, sama diharamkannya sebab kelahiran atau nasab. Hadis riwayat Bukhari. Jadi disamakan dengan mahram sebab keturunan. Siapa yang nomor 3-nya? Cucu dari ibu yang menyusui. Kalau kita menyebutnya keponakan, anak dari saudara persusuan. Yang ketiga dari jalur anak laki-laki, yang keempat dari jalur anak perempuan. Kalau cucunya si ibu ini memanggil kita adalah paman, kita memanggilnya keponakan. Yang kelima, paman atau bibi dari jalur ibu. Paman atau bibi ini memanggil kita keponakan, kita memanggil cucu ini keponakan. Kemudian yang keenam, paman atau bibi dari jalur bapak. 3 dan 4 sama, mereka adalah keponakan kita, cucunya dari ibu yang menyusui, hanya saja beda jalur. 5 dan 6 juga sama, mereka adalah paman atau bibi kita, hanya saja berbeda jalur, yang satu dari ibu, yang satunya dari bapak. Kemudian yang ketujuh, anak persusuan. Kita misalnya menikah dengan seorang perempuan, ini istri kita. Ada seorang anak yang syaratnya terpenuhi, di bawah 2 tahun dan 5 kali menetek kepada istri kita sampai kenyang, maka ini menjadi anak persusuan kita. Kalau ini anak laki-laki, maka mahramnya dengan istri kita. Kalau ini anak perempuan, maka mahramnya dengan kita. Sama dengan ini. Kalau ini laki-laki, mahramnya dengan ibu yang menyusui. Kalau ini perempuan, mahramnya dengan bapak. Makanya ini satu jalur, hanya berbeda posisi saja. Ini posisi ketika menjadi anak, kalau ke sini posisinya menjadi bapak. Sedangkan ini yang dikotakin, ini adalah adik atau kakak saya, bahkan di sini semua adalah keluarga saya. Ibu saya, bapak saya kandung, adik, kakak, paman, bibi, nenek, kakek, ini semuanya tidak ada yang mahram dengan keluarga ibu yang menyusui. Yang mahram dengan ibu yang menyusui dan keluarganya hanya saya saja. Lalu bagaimana dengan anak angkat?